Perkenalkan, aku Ana Fauziah dengan NPM 21130530115 dari kelas A, Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, pada video sebelumnya aku menjelaskan materi tentang pramuka siaga. Pada kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu pramuka penggalang yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Pramuka penggalang merupakan anggota pramuka yang usianya 11-15 tahun. Nama pramuka penggalang ini bersumber dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang artinya masa menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia menuju kemerdekaan. Kelompok dalam pramuka penggalang ada dua, yaitu regu dan pasukan. Yang pertama itu ada regu, memiliki arti sebagai tempat siaga atau gardu jaga. Regu ini dikiaskan sebagai kelompok kecil pramuka penggalang yang beranggotakan 6-8 orang. Pemimpin regu dinamakan Pindu atau pemimpin regu dengan wakilnya Wapindu. Yang kedua, ada pasukan. Pasukan ini dikiaskan sebagai kelompok besar dari pramuka penggalang yang terdiri dari 3-4 regu. Pemimpin pasukan ini dinamakan dengan Pratama atau pemimpin regu utama. Nah, pada pramuka penggalang ini ada yang namanya Dewan Penggalang. Dewan Penggalang ini terdiri dari Pindu, Wapindu, Pratama, pembina yang dipanggil dengan kakak, baik putra maupun putri, dan juga ada pembantu pembina. Tingkatan dalam pramuka penggalang itu ada tingkatan ramu, rakit, terap, dan juga garuda. Yang pertama ada tingkatan ramu. Tingkatan ramu ini mengkiaskan tentang sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau bahan-bahan. Tingkatan ini bisa dicapai setelah anggota pramuka memenuhi beberapa syarat, seperti rajin mengikuti latihan pasukan penggalang ramu, lalu mengerti isi dasar dharma, serta trisatya. Yang kedua ada tingkatan rakit. Nah, tingkatan rakit ini mengkiaskan tentang ramuan atau cara atau bahan yang kemudian sudah didapatkan lalu dirakit untuk disusun. Nah, tingkatan ini bisa diraih setelah anggota pramuka memenuhi beberapa syarat, seperti rajin mengikuti latihan pramuka sebagai penggalang ramu, lalu mengamalkan dasar dharma serta trisatya. Yang ketiga, ada tingkatan terap. Nah, tingkatan terap ini mengkiaskan tentang bahan yang telah dirakit atau cara yang telah disusun yang kemudian dapat diterapkan dalam membangun bangsa dan negara. Nah, tingkatan terap ini hanya bisa diraih setelah memenuhi syarat dan juga menempuh tingkatan pramuka, ramu, dan juga rakit. Lalu yang keempat itu ada tingkatan Garuda. Nah, tingkatan Garuda ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam pramuka penggalang. TKK atau tingkatan tanda kecakapan khusus dalam pramuka penggalang itu ada 3, yaitu Purwa, Madya, dan juga Utama. Kegiatan pramuka penggalang yang pertama ada Jambore. Jambore merupakan pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diadakan secara bertingkat. Jambore ini ada Jambore nasional atau Jamnas, Jambore daerah atau Jamda, Jambore cabang, dan Jambore ranting. Yang kedua ada lomba tingkat. Lomba tingkat merupakan pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Nah, lomba tingkat ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan juga nasional. Yang ketiga ada gladian pimpinan regu atau Dian Pinru. Nah, Dian Pinru ini merupakan pertemuan pemimpin
pramuka, yaitu pemimpin regu utama atau bisa disebut pratama, ada pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu, wapinru, yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman pada bidang manajerial serta kepemimpinan. Nah, Dian Pinru ini diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Yang keempat ada penjelajahan atau Widgame. Penjelajahan merupakan pertemuan pramuka penggalang dengan cara mencari jejak, menggunakan tanda jejak, lalu membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Yang kelima ada latihan bersama. Latihan bersama ini merupakan pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam suatu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuannya untuk saling tukar-menukar pengalaman. Nah, latihan gabungan ini dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti lomba baris berbaris, lomba PPPK, senam pramuka, dan juga sejenisnya. Yang keenam, ada perkemahan. Perkemahan merupakan pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Nah, contoh dari perkemahan itu seperti ada persami atau perkemahan 1 minggu, ada perjusami, perkemahan Jumat 1 minggu, dan juga ada perkemahan liburan. Yang ketujuh ada Jamboree on the Air atau Jamboree on the Internet. Upacara pembukaan penggalang. Yang pertama, regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Yang kedua, pembina upacara menepati tempatnya dan pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina. Yang ketiga, memberikan penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Yang keempat, petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih. Untuk pengibaran bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Yang kelima, pembina upacara membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta. Yang keenam, petugas membacakan teks dasar Dharma. Lalu yang ketujuh, pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Yang kedelapan, pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Yang kesembilan, pembina upacara dan pembantu pembina upacara meninggalkan arena upacara. Lalu yang terakhir, upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Upacara penutupan pramuka penggalang. Yang pertama, pembina upacara dijemput oleh pratama. Pembina upacara menepati tempat yang sudah disediakan dan pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Yang kedua, pratama memimpin penghormatan untuk pembina lalu dilanjutkan dengan laporan. Yang ketiga, penurunan bendera sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Yang keempat, pembina upacara menyampaikan kata pengantar lalu dilanjutkan dengan memimpin doa. Yang kelima, pratama maju 1 langkah dan menyampaikan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lalu dilanjutkan dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Yang keenam, pembina upacara dan pembantu meninggalkan arena upacara. Lalu yang terakhir, pasukan dibubarkan oleh pratama. Nah, itu tadi adalah video penjelasan dari pramuka penggalang. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat video upacara pembukaan pramuka penggalang di sesi berikutnya. Regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Pembina upacara menepati tempatnya dan pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina. Pratama memberikan penghormatan kepada pembina upacara.
Selanjutnya, laporan kepada pembina. Selanjutnya, petugas pengibar bendera mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Untuk pengibaran bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Selanjutnya, pembina upacara membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh peserta. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, petugas membacakan teks dasar Dharma. Dasar Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan takwa. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan walafiat, dan kita melaksanakan upacara latihan pembukaan penggalang dengan sangat bagus. Selanjutnya, Pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Apa? Kembalikan. Siap, saya terima. Siap. Ayo, pembina upacara. Bergerak. Selanjutnya, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan arena upacara.
Lalu, upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh Pratama. Nah, itu adalah penjelasan dari materi Pramuka Penggalang dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.